Rumah hebat ini menggunakan cat Avitex karena cat Avitex diproses dengan hebat. Menggunakan resin terbaik membuatnya lebih tahan lama. Tidak mengandung merkuri sehingga aman untuk kamar anak. Dengan pigmen berkualitas, hasilkan warna cerah dan mudah diaplikasikan. Cat Avitex, dari proses hebat tercipta cat hebat. Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Dipersembahkan oleh langsung dari Hotel Bidakara Grand Pancoran, kita sambut moderator malam ini, Ira Kusno. Baik, selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berada di Hotel Bidakara Jakarta. Selamat malam para penonton netizen dimanapun Anda berada. Inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Saya Ira Kusno diberi mandat oleh KPU DKI Jakarta akan bertindak sebagai moderator debat malam ini. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon sesuai dengan keputusan KPU DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 putaran kedua, juga peraturan KPU terkait dengan kampanye. Hadirin, perbedaan format debat kali ini dengan putaran pertama adalah diakomodirnya pertanyaan dari publik, tepatnya lewat komunitas yang akan diajukan secara langsung. Seleksi dan verifikasi komunitas dilakukan oleh para panelis. Hal ini sesuai dengan tema debat yaitu dari masyarakat untuk Jakarta. Dan tema ini kita turunkan lagi adalah pada isu kesenjangan, penegakan hukum dan bonus demografi dengan subtema transportasi, permukiman, reklamasi, pelayanan publik serta usaha mikro, kecil dan menengah umum UMKM. Penonton hadirin sekalian, 3 bagian besar debat publik malam ini akan terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para panelis. Kemudian pertanyaan dari publik atau komunitas sudah siap di sini. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita panggilkan bintang kita malam ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 5 tahun mendatang. Pertama saya akan panggilkan paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hadirin, kita sambut paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Para paslon tetap di sini. Saya sebenarnya ingin salaman, tapi saya sudah janji sama KPUD nggak boleh salaman. Kalaupun salaman nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta hadirin untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Sean yang sudah memandu kita. Untuk para paslon bisa menempati tempatnya masing-masing. Baiklah Ibu dan Bapak, selaku moderator saya bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis yang dibentuk tim KPU DKI Jakarta. Dan para panelis yang biasanya adalah jumlahnya 4 kali ini menjadi 7 orang. Siapa mereka? Kita segera panggilkan. Yang pertama adalah Siti Zuhro, pengamat politik. Priyono Cipto Herianto, ekonom. Eni Srihartati, ekonom. Gun-Gun Herianto, ahli komunikasi politik. Mutia Gani Rohman, sosiolog. Yayat Supriyatna, ahli tata kota dan wilayah. Serta Imam Prasojo, sosiolog. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa format debat kita kali ini berbeda karena kita akan punya publik representasi komunitas yang akan bertanya langsung kepada para paslon dan mereka sudah hadir di sini. Siapa saja mereka? Saya langsung perkenalkan. Yang paling dekat dengan saya ini adalah komunitas dari UMKM. Silakan berdiri. Selanjutnya adalah dari masyarakat transportasi, komunitas transportasi. Silakan berdiri. Kita lanjut kepada komunitas permukiman dan rumah susun. Silakan. Di sebelahnya adalah komunitas nelayan. Dan kami juga punya komunitas pendidikan serta komunitas disabilitas. Silakan berdiri atau melambaikan tangan. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai acara malam hari ini, kita akan simak sambutan dari pihak penyelenggara, yaitu KPUD. Untuk itu saya panggilkan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. Silakan Pak. Silakan Pak Marno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, calon gubernur dan wakil gubernur kita nomor urut 2, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Yang kita hormati dan kita banggakan, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno.
Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan wabil khusus masyarakat Jakarta yang akan menentukan pilihannya untuk menentukan pemimpin 5 tahun yang akan datang yang saya cintai dan para pemirsa seluruh tanah air. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan debat pamungkas Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, tema debat kali ini sedikit berbeda dibandingkan debat sebelumnya. Begitu juga dengan format debat. Tema sekarang mengangkat dari masyarakat untuk Jakarta. Selama ini para calon gubernur dan wakil gubernur kita telah banyak menyampaikan visi, misi, dan programnya ke tengah-tengah masyarakat selama masa kampanye. Tapi kemudian bagaimana respon masyarakat? Bagaimana program, visi, misi itu menyentuh persoalan-persoalan masyarakat? Kita tentu perlu mengetahui. Nah, oleh karena itulah pada malam hari ini kita hadirkan sebagian dari komunitas masyarakat itu untuk menyampaikan persoalan keseharian mereka kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang nanti salah satu pasangan calon dipastikan akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itulah ada sedikit perubahan format yang tadi disampaikan oleh moderator, dan moga-moga perubahan format ini memberikan satu kualitas yang lebih baik lagi dari perdebatan yang selama ini kita lakukan, sehingga akan meneguhkan para pemilih yang kemarin di putaran pertama telah memilih pasangan calon dan kemudian memberikan referensi yang sangat penting bagi para pemilih yang belum menentukan pilihannya pada hari Rabu 19 April yang akan datang. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, dari mimbar demokrasi yang sangat penting ini kami ingin sampaikan bahwa berkaca dari Pilkada DKI putaran pertama, mendengar berbagai masukan dari tim pasangan calon, dari Badan Pengawas Pemilu, dari berbagai kalangan masyarakat, perlunya perbaikan peningkatan kualitas pilkada kita di putaran kedua. KPU DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan perbaikan. 2 langkah utama yang dilakukan, pertama adalah penyempurnaan daftar pemilih, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara, khususnya penyelenggara di tingkat bawah di KPPS. Penyempurnaan data pemilih sudah dilakukan sedemikian rupa, dibuka posko-posko pendaftaran di semua 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, di apartemen-apartemen, di tempat-tempat keramaian yang memungkinkan masyarakat bisa mengkonfirmasikan dirinya apakah namanya sudah tercantum di dalam daftar pemilih atau belum. Dan syukur alhamdulillah selama proses penyusunan daftar pemilih sekitar 1 bulan, maka kemudian ada beberapa perbaikan-perbaikan. Ada penambahan pemilih dan juga ada pengurangan. Penambahan adalah mereka yang memenuhi syarat tapi belum masuk di dalam daftar pemilih. Pengurangan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat lagi, seperti misalnya sudah meninggal dunia atau kemudian sudah pindah keluar DKI Jakarta. Dan DPT yang ini yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pilkada yang dirumuskan bersama, disusun bersama dengan tim pasangan calon dan kemudian juga dengan Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga yang penting juga yang perlu kami kabarkan adalah kami juga melakukan peningkatan kapasitas kepada para penyelenggara khususnya di bawah. Berbagai prosedur pemungutan suara yang kemarin menimbulkan masalah di putaran pertama sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Kepada para petugas juga begitu diberikan bimbingan teknis yang sangat intens kepada mereka sehingga nantinya mereka kemudian tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Walaupun tentu saja sebagian besar dari mereka sudah sangat keras bekerja untuk menghadirkan pemungutan suara yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, keinginan kita mewujudkan pilkada yang demokratis, pilkada yang jujur, adil dan damai, tentu saja ini menjadi keinginan kita bersama. Tetapi keinginan ini tidak mungkin hanya dibebankan di pundak KPU, di pundak penyelenggara, tetapi kemudian memerlukan dukungan oleh semua stakeholder yang terkait. Yang pertama tentu saja selain penyelenggara harus memperteguh 3 hal: integritas, netralitas, dan profesionalitas, yang ini terus-menerus kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara. Juga yang kita harapkan adalah
para peserta pemilihan, tim sukses, tim kampanye, dan juga para pendukungnya. Mereka memiliki andil yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan yang bersih, pemilihan yang demokratis. Oleh karena itulah kemudian mari kami berharap semua pihak kemudian memiliki komitmen yang sama. Betapa pentingnya kita menghadirkan Pilkada DKI putaran kedua 19 April yang akan datang itu dengan kualitas yang lebih baik lagi. Terlalu mahal harganya kalau kemudian Pilkada DKI 2017 putaran kedua nanti terciderai oleh nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu kemudian mari kita bersama-sama menghadirkan Pilkada DKI kita yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentu saja selama penyelenggaraan pilkada banyak pihak yang telah berperan dan juga dalam penyelenggaraan debat ini banyak sekali pihak-pihak yang kemudian telah memberikan kontribusinya. Oleh karena itu atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada para panelis yang berhari-hari berkali-kali mengadakan pertemuan merumuskan format debat dan kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sepenuhnya kita serahkan kepada panelis. Kemudian juga kepada para komunitas yang hadir pada kesempatan hari ini. Para panelis telah melakukan seleksi sedemikian rupa terkait dengan netralitas dan tidak adanya afiliasi para komunitas yang hadir pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, tentu hal ini menjadi sangat penting bagi kita untuk memastikan penyelenggaraan pilkada, penyelenggaraan debat pada malam hari ini menjadi lebih baik dan lebih menarik lagi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran penyelenggara, kepada KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan tentu saja KPPS. Di tangan Anda semua Pilkada DKI dipertaruhkan. Oleh karena itu kami berharap mari kita semua bekerja sama memastikan seluruh prosedur, seluruh regulasi yang ada kita taati, kita patuhi sehingga kemudian Pilkada DKI putaran kedua nanti menjadi lebih baik. Dan terakhir saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jakarta, ingat hari Rabu 19 April 2017. Ayo datang ke TPS, ayo memilih untuk Jakarta. Sekian, terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarno. Hadirin dan penonton, kini kita simak terlebih dahulu tata tertib debat Pilkada DKI Jakarta putaran yang kedua. Ini khususnya untuk para paslon dan juga untuk para pendukung paslon. Kita lihat. Tata tertib debat untuk pasangan calon. Pertama, masing-masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Maka, tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban. Kedua, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. Keempat, pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya. Selain untuk kandidat, para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal. Pertama, pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon. Kedua, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para pendukung, saya tegaskan bahwa akan ada sanksi terberat bagi para pendukung yang tidak bisa mengikuti tata tertib adalah diminta untuk keluar dari ruangan. Namun, karena ini adalah debat pamungkas, saya minta komitmen dari seluruh pihak supaya semuanya berjalan lancar. Saya tanya dulu, pendukung paslon 2 siap dengan komitmen? Siap. Saya kurang keras jawabannya, siap komitmen? Siap. Pendukung paslon 3 siap komitmen menjaga? Siap. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penonton netizen, sebelum kita mulai inti acara kita pada malam hari ini, kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita pada debat-debat sebelumnya. Kami segera tayangkan video mengenai debat 3 kali di putaran pertama yang akan kami tutup dengan saat pencoblosan 15 Februari 2017.
Ini adalah tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Dan kita bersyukur ternyata warga DKI masih memberikan percaya kepada kami. Dan kami yakin biiznillah kita akan mendapatkan perolehan yang sangat memuaskan. Mereka yang tinggal di bantaran sungai ini kemudian kita sediakan rumah khusus supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kita juga banyak sekali menangkapi bahwa kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena. Kita akan maju terus dengan program OKOC. Kami ingin warga DKI yang sudah kami didik dengan baik jangan dirusak gara-gara pengen jadi gubernur saja. Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Ya baiklah hadirin dan para paslon, kini kita akan segera masuk pada acara inti. Dan inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 dari masyarakat untuk Jakarta. Para paslon harap bersiap. Pada bagian pertama ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda masing-masing dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya. Boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dibanding paslon lainnya. Siap untuk mendengarkan? Sesuai ketentuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Berkaca dari kasus yang pernah ada, alotnya pembahasan disebabkan oleh sikap oknum DPRD yang meminta semacam kompensasi sebagai syarat menggolkan proyek-proyek yang diusulkan. Pertanyaannya adalah, dalam waktu 2 menit, jelaskan bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut, tetapi seminimal mungkin membuat RAPBD serta program pelayanan publik yang Anda usulkan terhambat oleh sikap penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD. Paslon 2 terlebih dahulu. Paslon 2 terlebih dahulu, waktunya adalah 2 menit. Silakan. Terima kasih. Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah. Karena kami mengalami sendiri kejadian tahun 2015. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi. Dari usulan masyarakat sudah menggunakan e-musrenbang. Jadi semua data bisa dilihat di Smart City. Ini siapa yang usul untuk apa, sehingga waktu naik ke kecamatan tidak bisa hilang. Nah, persoalan ke DPRD, kita jangan suuson kepada semua anggota dewan. Karena banyak anggota dewan juga yang baik sebetulnya. Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan. Tapi setelah kita jelaskan situasi sekarang, tidak mungkin kita belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat. Kita bisa ingat dulu APBD DKI menghabiskan banyak uang, tapi masyarakat nggak pernah merasakan. Kita masih ingat dulu kalau orang sakit bisa di rumah nggak berani berobat. Karena hanya diganti 10%, 20%, 50%. Nah, dengan penghematan uang seperti ini, uang buat anak-anak sekolah pun sudah kita tingkatkan. Satu anak bisa dapat 600.000, 7,2 jutaan satu tahun. Tentu ini semua karena penghematan-penghematan yang berhasil kami lakukan. Nah, saya kira hal-hal itulah, ini waktunya nggak jalan. Nggak apa-apa. Kita lanjut, Pak. Ya, ya udah. Jadi prinsip kami, dan ada satu pasal juga yang pelajaran yang kita lakukan di tahun 2015. Apa itu? Ketika tidak ada kesepakatan dengan Dewan,
maka ada undang-undang mengatur kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah atau pergub. 15 second lagi Pak. Itu yang kami lakukan. Sehingga melalui peristiwa itu dengan Dewan akhirnya kita ada kesepakatan 2016 sama-sama sepakat membuat Perda APBD. Nah itulah yang dinamika yang kami alami. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada waktu. Cukup Pak Jarod karena ini memang ada masalah teknis. Kurang lebih tadi sudah mencapai titik akhir. Saya persilakan paslon 3 menanggapi, waktunya adalah 1 menit 30 detik. Sebagai gubernur yang berinteraksi dengan DPRD, maka Jakarta bukan satu-satunya gubernur. Ada puluhan gubernur, ada ratusan wali kota, ratusan bupati. Dan apa yang terjadi, prinsip utama dalam menyusun APBD, nomor 1, lihat RPJMD, nomor 1. Yang kedua, aspirasi warga yang terkait dengan periode itu. Yang ketiga, di dalam proses penyusunannya, transparansi, komunikasi, saling menghormati, dan di dalam kita menegosiasikan konten dari RAPBD, kita harus bisa menunjukkan di mana letak kepentingan warga dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik-baiknya. Yang sering terjadi sebenarnya bukan semata-mata perdebatan soal kepentingan 1-2 orang. Itu ada di mana-mana. Di mana-mana, di DPRD manapun, di DPR manapun, di parlemen manapun, di seluruh dunia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pemimpin bisa merangkul. Kami justru nanti akan mendekati DPRD dengan rasa hormat. Bicarakan dengan baik-baik, tidak mengorbankan prinsip. Dan penjaga terbaik adalah transparansi. Laporkan pada publik, sampaikan pada publik tanpa merendahkan pada siapapun. Insya Allah akan mendapat solusi dari kemacetan-kemacetan. Waktunya habis Pak Anies. Paslon 2 kami persilahkan kembali menanggapi dalam waktu 1,5 menit. Kita sudah sepakati bersama bahwa sistem penganggaran kita itu harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik. Untuk apa? Untuk menjamin dan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. APBD itu adalah uangnya rakyat. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, selalu kita sampaikan, mari kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu pernah ada, dengan misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan. Kita harus mempertanggungjawabkan APBD ini kepada rakyat. Dan kemudian mengelola APBD ini sebesar-besarnya untuk membantu rakyat, terutama warga miskin. Dengan menyelamatkan APBD ini, kami bisa membantu lebih dari 700 anak-anak dapat KJP. Kemudian kami juga bisa memberikan jaminan sosial menyeluruh, memberikan berbagai macam subsidi kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya APBD harus diselamatkan. Di samping itu, infrastruktur juga kita bangun dengan baik. Perubahan sudah kita letakkan dan sebentar lagi akan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon. Baiklah penonton, hadirin sekalian, suasana masih belum panas di segmen awal ini, tetapi segmen berikutnya akan ada wakil dari komunitas yang bertanya mengenai masalah real mereka. Siapa yang paling mampu menjawab di antara kedua paslon ini? Simak dalam segmen berikutnya sesudah jeda komersial berikut ini. Dipersembahkan oleh